Dari mana? Ambil sendiri atau dari dukun? Kurang tahu dari dukunnya. Oh, udah dikasih berbentuk kayak gitu. Iya. Kalau air dalam botol ini? Iya, ini juga dari si dukun. Bahwasanya ini tiga-tiganya. Kalau ini hanya pegangan doang, kalau ini hanya kita taruh aja kayak gitu. Taruh kemana? Taruh disimpan di lokasi kamar kita, kata si dukun kayak gitu. Diapain? Ditaruh di kamar, ditebar, tuang, Kagak, ya disimpan. pegang aja gitu. Ini disimpan. Ada sebagian kamar kita ada lemari tuh. Nah, kita taruh di situ, hanya ditaruh aja. Kita nggak berani juga buka gitu. Saya ngerti sekarang. Ya. Jadi sekalian aja itu jimatnya kita sita atau kita bakar. Boleh Bisa nggak? ya? Bisa dong. Boleh nggak kalau disita jimatnya? Boleh. Terus ini air-air dan tanah kuburan ini ada satu ritual tertentu nggak dengan barang-barang ini? Kurang tahu kalau ituannya. Tapi Mas Ali nggak pernah melakukan apa-apa dengan benda-benda ini? Enggak. Cuma disimpan aja selama ini? Simpen aja. Kalau yang ini hanya kita pegang doang, mau kemana mau kita pergi hanya ditaruh di saku kita. Ya udah kayak gitu aja. Kalau yang dua-duanya yang hanya kita simpan doang. Sita aja Yang mana, Roy? dua-duanya. Oke, itu kita sita ya? Iya. Dengan dan tanpa seizin, saya akan tetap sita. Boleh nggak? Iya. Ini demi kebaikan kamu. Kalau kamu nggak sita-sita gimana? Itu kalau dibuka kain putihnya apa isinya? Maksudnya tanah kuburan aja? Saya hanya tahu doang bahwa itu hanya tanah kuburan, tapi saya juga berani bukanya. Nggak berani dibuka? Nggak berani buka. Emang kenapa? Ya yang namanya amanah lah, ini hanya disimpan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata benda-benda ini mengundang makhluk gaib, biasanya Roy malah mancing mereka datang untuk diminta pergi baik-baik. Ya, bisa cara baik, bisa cara nggak baik sih. Boleh nggak kalau dibuka, biar dia datang? Ya boleh, asalkan kita bisa mengeluarkan gaibnya yang di kita lah. Gitu. Masih bisa pergi nggak, Obat Roy? lah. Masih bisa pergi nggak maksudnya? Makhluk-makhluk gaibnya yang nempel dia selama ini karena guna-guna yang dia kirim. Masih bisa. Perlu dipanggil. Pernah datang ke dukunnya yang pertama kali datang nggak untuk cabut guna-gunanya? Iya, yang kedua kalinya karena kita udah merasa salah, Iya, datang lagi kan? udah datang lagi, dan itu pun si dukun bilang Dia nggak mau. udah kagak bisa, soalnya udah mendarah daging, bahasanya kayak gitu. Ya, Mas, Tapi mau nggak mau dikit ya. simpan. Mau nggak mau harus disimpan. Mendingan buang aja deh. Itu airnya gimana sih? Kok ada air-air segala? Iya, pakai air mawar dia. Selama ini air mawar sama kain putih si tanah kuburan itu disimpan gitu aja. Iya. Hantunya apa? Hantunya sebenarnya saya lihat gini loh, arwah-arwah kotor gitu loh, arwah gentayangan. Iya. Oh, ini membawa arwah bentayangan buat balas dendamin dia. Iya, ada semacam arwah gentayangan. Ini arwah-arwah itu sekarang ngikutin Mas Ali. Sekarang ikutin masalah sekarang. Ada di sebelah mana, Roy? Sebenarnya ikutinnya dalam bentuk batin sih, Bray. Jadi di dalam hatinya dia ada kecenderungan tendensi bisa berubah menjadi keras. Saya takut kalau dia berubah tiba-tiba. Beratung. Mas Ali kalau bisa manggil, bisa fokus, panggil aja coba. Kalau misalnya mau masuk ke dalam badannya Mas Ali, coba diizinin biar kita bisa aja komunikasi. Gimana Mas Ali? Mas Ali ini mulai menantang loh. Saya lihat ada tendensi kecenderungan
menyerang orang. Ini belatung-belatung ini adalah bentuk salah satu serangannya yang Iya, dia bisa panggil, dia tuh bisa manggil makhluk halus sampai dia bisa kayak manggil, gimana? Coba silakan dipanggil, Mas. Perlu apa? Yang tanahnya kita buka dulu. Silakan. Boleh diizinin nih, dibuka. Silakan dibuka. Tanahnya ada belatungnya kan? Tuh. Tanahnya yang ada Iya. Belatungnya. Mas Ali, udahlah yuk, nggak usah main gini-ginian lagi. Udahlah, cukup gitu loh. Jualan gini, dia udah bersih ya, jualan ayam yang bersih, nggak jualan tiran lagi ya. Iya. Tapi hukuman sosial tuh tetap ada. Benar juga sih. Bagus gambarnya. Itu ada apa lagi tuh? Kayak tanah kuburan deh. Kau ngeliat tanah kuburan ya? Bener tanah kuburan? Bener tanah? Iya bener Roy. Di mana? Ih, Dimakan? Nggak mau ini. Kalau coklat tadi ya. Anjing! Ini kerasukan sosok macan ya Roy? kayaknya seperti ini loh. Ada sosok macan di sini. Ini bener ya? Kalau jimat yang kita dibakar apa jadinya? Kamu mau bakar nggak? Bakar jimat itu nggak? Yang hitam. Ya, jangan Tapi deh. nggak apa-apa kan? Jangan deh, sebentar. Ini apa tadi? Lighter. Kau ngelihat Iya. emang dari jimat yang hitam ini ya? Iya. Siapa tahu itu adalah sumber dan energi. Harus bakar berarti. Mas Ali. Mas Ali kasihan yang punya badan. Mas Alinya mah udah nggak ada kali. Udah gak denger ya sama sekali ya. Dia udah dimasukin sosok hewan lain. Sekali saya ingin. Ya, ini boleh nggak saya bakar? Boleh. Tapi asal. Jangan. Dia nggak salah apa-apa. Yuk. Aduh, kasihan. Berdiri, jangan pergi. Berdiri. Kamu nyamarin penonton deh. Semoga jin-jin yang ada di ini boleh saya bakar kan? Ya bisa. Oke lah. Intinya saya ingin ngebakar ini semua habis dan nggak ada lagi gini-ginian. Hirup Waduh. minyak angin ini ya, hirup. 1, 2, 3. Minum minyak angin ya. 1, 2, 3. Endong. Udah, yuk bangun yuk. Udah enak tuh kan? Seger kan? Nah, Mas Ali, Mas Ali udah Bisa seger dengar? kan? Ini bibirnya kenapa? Oh, tadi makan tanah dia. Dipakai lagi maskernya silakan. Cara talk chair dan membangunkan orang yang kesurupan itu tidak boleh kasar-kasar. Ini udah sadar dia. Udah. Lemes ya. Duduk Mas Ali silakan. Energinya habis ya Roy dia. Lapar. Kamu nggak apa-apa? Serius? Kaget kita sakit. Tadi sampai jatuh, kenapa? Tadi Ada yang sakit nggak? Kita di sini. Tadi kaki kamu ditarik. Sakit. Kaget aku. Mau dicek dulu nggak? Mau dilihat dulu nggak?
Saya mau ambil Nggak apa-apa. em, dupa, lalu masukin ke dalam dupa ke dalam Teko. 4 jenis teko dengan bunga dengan dupa yang banyak gitu. Tampaknya dia harus di cleansing deh Mas Ali ini. Aduh, Mas Ali. Tadi Mas Ali berubah ya. Iya. Ini saya yakin nih ya, ini dia bisa berubah lagi loh. Tadi dia kerasukan apa sih, Roy? Saya ngeliat macan. Tapi dia bisa berubah lagi kok. Bisa berubah jadi jahat lagi gitu loh. Masih bisa kerasukan lagi? Iya. Sama telur. Mas Ali ada di sini nggak? Iya. Fokus pikirannya, jangan keluar dari studio ini. Fokus dulu ya. Iya. Saya ngerasa dia ada 2 kepribadian yang sangat rumit sih. Butuh minum? Butuh minum? Iya. Masalahnya kalau demen sih makan ginian. Saya lihat ada sosok laki-laki yang menyeramkan sekali, itu siapa ya? Sosok yang laki-laki itu memang ngikuti dia karena jimat yang dibakar tadi, Roy. Iya. Dan setelah dibakar masih ada nggak? Setelah dibakar dia menghilang ke angka apa namanya? Langit terbang Terbang, gitu iya. ke atas. Saya tahu. Ada lagi kah? Saya minum dulu, Mas. Nggak ada lagi ya. Itunya nggak ada lagi. Kenapa kamu ngerasain apa? Dia kesel banget sama aku. Apa? Dia kayak kesel banget. Dia lo ngerasa Iya. itu sebel banget sama. Siapa sih? Jelly Jelly ngerasa. ngerasa dia sebel Dia ini banget. sebel banget sama Jelly. Kenapa? Kan nggak kenal dia. Jadi Kamunya nggak makanya. kenal dia. Saya kesel nih Iya. sama dia. Kesel apa? Kesel. Kenapa? Kenapa? Kenapa kesel? Dari tadi Anda bilang kesel loh, Mas Ali. Sih. Kenapa? Mas Ali kan baru pertama kali kenal Jelly. Apa namanya dia lagi halangan gitu ya? Iya. Cik, kamu lagi halangan. Iya sih, bau darah sih. Oke, kok saya tanya, mau kesel terus mau ngapain? Kan Nggak aku suka. nggak ngapa-ngapain Mas Ali. Nggak nantangin juga kan Mas Ali. Masih ingat omongannya. Omongan Omongan apa? apa? Kamu ngomong. Dia nggak ngomong apa-apa. Ya. Salah kali yang dilihat sama Mas Ali ini bukan Jelly. Jelly bisa kesini nggak untuk memastikan? Boleh nggak, Roy? Boleh, silakan. Nggak apa ya? Apa? Untuk membuktikan ini bukan orang yang dianggap dan dilihat sama Mas Ali. Hati-hati kukunya tajam loh. Kenapa sih nggak suka? Bingung saya. Baru pertama kali mana bisa bilang nggak suka ya? Kau tahu kenapa kerasukannya? Sosoknya seperti orang yang pernah ngomongin ke kita. Sorry. Sosoknya seperti orang yang pernah ngomongin. Iya. Oh, sosoknya mirip. Iya. Hanya sosok doang kan? Jadi aku takut Udah ya, Mas Ali. Kayaknya di belakangnya ternyata masih wajah-wajah yang pernah ngomongin ke kita. Siapa? Ini. Iya. ngomongin situ. Iya nempel tuh di belakangnya. Makanya saya kesel mulai tadi tuh. Ada yang nempel. Oh, Kamu ngerasain sesuatu nggak?
dia ngeliatin aku terus ya? Nggak ada. Kau makan ini. Kan ini kesukaan Pasti kamu. dia aku muntah. Oh, kamu muntah tadi? Harus dilempar dia. Kau suka makan telur mentah, bukan? Oh my god. Kemana tuh? Dia ngapain sih? Gila keluar. Jangan ganggu bintang tamu saya. Dia udah keluar kok. Udah lepas. Udah lepas. Gila sampai keluar segala. Ya udah ya Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali udah denger ya? Udah denger saya Mas Ali ya? Mas Ali. Udah, tolong bantu deh. Tolong di-take out aja. Tinggal aja. Tapi dia udah keluar ya? Udah keluar banget. Ketika kita disakiti oleh orang lain, gunakan akal sehat untuk tidak membalasnya. Karena tidak akan ada habisnya untuk membalaskan dendam. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Chris dan Ali. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang sempat bikin kekacauan. Bahkan Ali mengirimkan guna-guna yang tidak sengaja. Maksudnya hanya membeli pelajaran, tapi justru malah bikin orang lain cacat. Gimana tanggapan kamu, Roy? Chris dan Ali. Chris dan Ali sama-sama menyeramkan lah buat saya. Sama-sama nggak ada ini apa namanya, nggak ada faedahnya begitu. Iya, betul. Untuk Nggak ada. mendapatkan tujuan, tapi justru malah menggunakan hal seperti ini ya. Iya, yang satu tadi ingin berbagi kan, Iya, hanya ingin cerita aja gitu apa yang dia punya. tapi ya gitulah. Ya. Kurang lebih nggak ada. Saya cuma berharap saja lah untuk mereka berdua biar bisa hidup lebih baik lagi. Itu aja sih harapan saya. Iya, seperti partisipan yang sering hadir di sini, begitu dia udah coba-coba hal mistis, justru malah nggak bisa keluar, nggak bisa berhenti, malah buat mereka semakin terpuruk ya. Yang saya pahami ya, tiap orang yang ngelakuin itu ngeguna-guna pasti bakal ngebalik ke dia lagi. Iya. Pasti ngebalik. Misalkan dia ngebuat nutup rezeki orang nih, sampai orang itu nggak bisa apa-apa, sampai nggak punya apa-apa. Nggak lama dianya yang jadi nggak punya apa-apa. Iya, itu namanya karma. Setelah itu balik lagi ya. Karma. Senjata makan Tuhan. Iya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari orang-orang yang seperti itu dan mereka yang melakukan hal itu bisa benar-benar sadar ya. Baik, Jelly Jello, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Thank Sukses you, untuk Jelly semua Jello. rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih. kasih, sama-sama. Penjelasan dan pencerahan.